Halo. Ya, perkenalkan nama saya Khairul Mutakin. Perkenalkan nama saya Nur Akla. Perkenalkan nama saya Adrian. Perkenalkan nama saya Anita Zalianti. Perkenalkan nama saya Ica Indah. Perkenalkan nama saya Devi Jalma. Perkenalan dulu. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Yang kenapa sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon ya, yang sudah hadir di SD yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan tugasnya ya, untuk tugas dari UMC. Nama saya Ibu Kuswatun dari Babakan, desa Babakannya blok pesantren. Sebenarnya saya aslinya dari Tengah Tani, depan Pedaut ya. Kemudian saya turut suami di sini sejak tahun 1993. Dan pengalaman saya sebagai guru tahun 2003 sampai 2022 di SD Negeri 1 Babakan sebagai guru olahraga. Kebetulan saya itu lulusan SDO dulu ya, cuma saya tidak melanjutkan. Akhirnya diangkat sebagai guru olahraga itu langsung di Babakan sampai akhir hayatnya, dan alhamdulillah saya menjadi kepala sekolah di sini dari tahun 2022 bulan April, jadi sudah 2 tahun lebih 2 bulan ya. Tentang hak saya sebagai sekolah, saya berhak ya untuk sesama guru itu bukan berarti saya minta dihormati ya, tetapi setidaknya saya sebagai atasan di sini dan guru kasatnya sebagai bawahan. Jadi setidaknya paling guru itu tahu di mana saya sebagai kepala sekolah etikanya gitu ya, bersama saya atasan dan staf saya ini sebagai bawahan. Kemudian saya juga berhak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di sini, saya harus mengetahuinya, baik siswa, kemudian guru, staf, lingkungan di sini. Kemudian satunya kewajiban saya itu diantaranya melindungi guru dan staf di sini. Dalam apapun kita harus bertanggung jawab apa yang terjadi. Jadi di sini alhamdulillah antara guru staf di sekolah itu bersatu ya, saling mendukung, saling membantu, bekerja sama, dan alhamdulillah belum terjadi apapun yang tidak diinginkan. Kemudian saya tidak akan membedakan siapa itu guru, siapa itu penjaga. Kita sama rata, cuma hanya bedanya kalau saya hanya di atas ya, kemudian guru dan staf itu bawahan saya. Kemudian selain itu kita juga kalau misalnya terjadi anak-anak atau siswa di sini ada kecelakaan kecil, kepala sekolah juga harus mengetahui baik terhadap siswanya, kemudian orang tuanya, kemudian wali kelasnya. Jadi kita harus saling kerjasama. Itu kewajiban juga kan. Kalau misalnya dibiarkan, bagaimana nanti terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian juga untuk masalah keuangan kita juga wajib mengetahuinya. Kalau misalnya tidak diketahui, bahaya kan. Jadi kita di sini mengawasi tentang administrasi juga, keuangan juga, kemudian kebutuhan yang ada di sini. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Ya, jadi antara hak dan kewajiban itu memang harus sejalan dan seirama. Jadi agar kita terjadi hubungan seimbang antara hak dan kewajiban, tentunya kita harus kita harus benar-benar mengerti di mana kewajiban yang kita harus dilaksanakan dan mana hak-hak kita terhadap
kebutuhan di sini. Misalnya kita itu kewajiban seorang kepala sekolah kalau tidak seimbang. Saya itu melakukan kewajiban, tetapi haknya itu tidak seimbang. Kemudian kalau misalnya saya menuntut aja haknya, tapi kewajibannya tidak seimbang juga. Jadi kita juga harus saling kerjasama juga. Ya, kewajiban kita sebagai kepala sekolah itu bisa menegur guru yang salah, kemudian menegur siswa juga. Kita kan harus menyimbang juga. Misalnya kita bisa menuntut, kita juga harus bisa melaksanakan haknya saya juga. Begitu, jadi harus seimbang. Jangan sampai kita menuntut guru harus begini. Saya tidak memberi contoh yang baik dan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala sekolah, sehingga nanti tidak seimbang. Itu aja. Ya, misalnya di sini kita wajib membimbing guru, misalnya dalam hal administrasi ya. Jadi kita harus membimbing, kemudian melaksanakan masuk ke kelas dengan mengadakan misalnya setiap kali KBM berjalan diadakan jadwal, misalnya 11 kali kita ketemu, nggak harus kelas itu aja, kita bergantian. Nah, kemudian untuk biar tercapai tuntutan saya sebagai kepala sekolah agar itu sampai, kita harus ya saling itu memutar melaksanakan KBM supervisinya, dan kemudian kita juga wajib memenuhi kebutuhan guru, misalnya tentang buku ADM-nya, kemudian sarana prasarananya gitu ya. Kemudian kalau misalnya guru tidak melaksanakan apa yang saya inginkan, itu kita wajib menegurnya. Kalau misalnya dia membantah juga, tinggal kita bagaimana memberikan supervisi di hal yang lain lagi, sehingga guru itu bisa meningkatkan kegiatan KBM sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada lagi misalnya untuk siswa yang misalnya tidak bisa seperti orang lain umumnya, misalnya seperti harusnya SLB kita juga wajib kepada guru untuk agar mau mendidiknya ya, karena memang tidak boleh dalam peraturan kita menolak siswa yang mau belajar, walaupun dia SLB harusnya di tempat yang khusus, karena memang SLB itu sekarang sudah berkurang. Jadi kita juga tidak boleh atau melarang anak SLB itu masuk sini. Akhirnya kita juga setidaknya kalau misalnya guru yang membantu memberikan jadi wajib harus menerima gitu. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi Anda dan Mas yang satu ini, sehingga apa yang kalian dapatkan bermanfaat di kemudian hari. Mudah-mudahan kuliahnya itu lancar, apa yang dicatatkan tercapai. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya sebenarnya